Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa nawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita dipertemukan lagi dalam acara yang mantap, acara yang Masya Allah, insya Allah dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita hendak menyebarkan ilmu dan membagi keilmuan tersebut. Dan alhamdulillah kita masih ditemani oleh Ustadz kita, Ustadz Muiz Abu Turab. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi beliau. Amin. Jamaah Al-Islam Channel sekalian dimanapun Anda berada, kami meminta kepada antum supaya antum jangan pernah lupa untuk menekan tombol subscribe di bawah, supaya kita bisa semakin dekat, semakin erat, tali persaudaraan kita semakin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting adalah Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita dengan berbagi ilmu. Baik Ustaz, pada siang hari ini kita membahas sholat tarawih. Sholat tarawih itu kalau kita bincang-bincang tentangnya itu banyak sekali nanti di masyarakat perselisihan, perbedaan. Bahkan ada yang sampai mengatakan antum nggak sunnah, antum nggak sunnah, saya yang lebih sunnah, saya yang lebih sunnah. Karena hanya perbedaan misalnya rokaat dan tata cara. Nah, ini yang ingin kita bahas. Pertama mungkin kita bahas masyru'iyah dulu, Ustaz. Gimana, Ustaz? Nah, masyru'iyah tarawih itu dalilnya apa? Seperti apa, Ustaz? Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Barakallahu fikum. Jadi untuk salat tarawih ini sebenarnya dulu sudah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi sholat, terus para sahabat tuh lihat gitu ya, sholat nih, gitu. Jadi yang ikut. Akhirnya ngikut gitu di belakang beliau. Oke. Terus tapi kok kayaknya nggak rutin ya gitu ya. Para sahabat heran kan, kok nggak rutin ya gitu. Terus para sahabat kan nunggu-nunggu. Bahkan ada riwayat begini, para sahabat semakin hari semakin banyak yang hadir tuh, para nungguin gitu. Bahkan ada yang sampai lempar kerikil ke pintu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanda-tanda. Gitu. Gitu. Jadi mungkin, tapi ya nggak mungkin ini ya kerikil lah. Cedek gitu kali ya. Ini sahabat nggak punya adab, kita nggak bisa tafsirkan gitu juga ya kan. Ya mungkin kita itu tidak ada cara lain mungkin kan gitu. Yang penting bukan batu segini lah. Ya, itu mungkin kalau zaman sekarang tuh gitu, Ustaz. Gitulah kira-kira begitu ya. Tapi beliau juga keluar juga gitu kan. Maka beliau mengatakan akhsya an tufrada alaikum. Sebenarnya saya tuh takut jika nanti difardukan untuk kalian. Ya. Difardukan mana diwajibkan untuk kalian gitu. Jadi sebenarnya ini cuma sunnah gitu. Nanti khawatir diwajibkan atas kalian. Nah ini kemudian pada zaman Abu Bakar kondisi masih seperti itu. Masih masing-masing di rumah masing-masing. Masih di rumah masing-masing seperti itu. Hingga kemudian nanti pada zaman Umar bin Khattab itu beliau berijtihad, ya. Beliau berijtihad. Kemudian ketika itu kan dilihat ya, Umar bin Khattab itu sedih lah. Ya. Di Masjid Nabawi ada yang sholat di sana, ada yang sholat di sini, ada sholat di rumah. Bahkan ada jamaah ini, jamaah fulan, banyak. Gitu, ini berat pencar-pencar, ini malah perpecahan namanya nih, kan gitu ya. Akhirnya dipanggil Ubay bin Ka'ab. Nah, karena Ubay bin Ka'ab ini kan ahlul Quran ya. Bahkan pada zaman Rasulullah saja ahlul Quran ya. Ya, Ubay bin Ka'ab ini sampai Ubay bin Ka'ab kan surat Al-Bayyinah aja Rasulullah nyetor ke Ubay bin Ka'ab. Allah yang nyuruh. Gitu. Wahai Rasulullah, Allah nyebut namaku. Iya, nyuruh. Ya Allah, langsung nangis ya kan. Subhanallah bihamdi ini.
Ubay bin Ka'ab sebagai seorang ahlul Quran ya diminta untuk jadi imam. Akhirnya semua dikumpulin, dah sekarang salat tarawih bareng-bareng. Begitu. Jadi saat itu para sahabat kan nggak ada yang ini ya, nyelisih Umar ya. Nah, jadi ini menjadi ijma. Saya tidaknya ijma sukuti lah. Kan begitu. Terus dan sampai sekarang kita lakukan. Nah, kemudian dari sini kita bisa simpulkan bahwa ini adalah ajaran ya, ajaran salaf. Nah, kalau Syaikhul Karim Al-Khudair dalam buku beliau mengatakan kenapa kita ini harus sholat tarawih gitu, mengikuti Umar? Karena Nabi yang nyuruh, yaqtadu biladaini min ba'di. Ya, ikutilah dua orang setelahku. Abu Bakar wa Umar. Sama yang itu juga, alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin. Itu juga pakai dalil itu juga, ya. Jadi alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Gitu. Kalau kita bilang nggak ada dalilnya, misalkan begitu, wah bikin mushaf nggak ada dalilnya kan gitu ya. Atau bukan, ini ijma, ada ijma kan. Jadi apa namanya, sanadnya hasan lah ya. Bahkan yang mengatakan bahwa Umar bin Khattab mengatakan nikmatul bid'atu hadihi, nikmatil bid'atu hadihi. Jadi sebaik-baik bid'ah adalah ini gitu. Sebaik bid'ah adalah ini, yaitu tarawih pada awal malam gitu. Ini hadisnya hasan, dihasankan oleh Al-Baihaqi ya. Jadi di sini kita bisa ikuti lah ya. Dan kita katakan bahwa masyru'. Apalagi nanti kan ada hadisnya, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka dia ditulis sholat semalam suntuk. Hadisnya sahih dari Abu Dawud. Ya, jadi berdasarkan hadis ini masyru'iyah yang dikatakan oleh para ulama tentang tarawih ini sebenarnya udah sejak zaman Rasulullah. Jadi kalau boleh dibilang itu Umar bin Khattab itu ketua pelaksana lah gitu. Ya, ketua tanfidiyah, ketua pelaksana lah gitu. Jadi sholat tarawih ini masyru' dan kita amalkan, dan apabila kita mengamalkan sebenarnya kita bukan mengamalkan sunnahnya Umar tapi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau sebagai munafid saja, munafid sebagai pelaksana saja. Berarti kan ada dua sholat tarawih. Sholat tarawih yang di zaman Nabi di rumah masing-masing terpisah-pisah, sama di zaman Umar bin Khattab yang kemudian atas dasar supaya persatuan, nggak terpisah-pisah, nggak terpecah belah, akhirnya dilaksanakan secara berjamaah. Lalu kemudian timbul dalam pemikiran saya, sebenarnya mana yang lebih afdal, Ustaz? Apakah masing-masing terpisah di rumah masing-masing, di setiap rumah ada jamaahnya dengan keluarganya masing-masing, atau sebagai bentuk kita bahagia terhadap Ramadan, kita laksanakan secara bersama-sama berjamaah di masjid? Jadi begini, ada riwayat Umar bin Khattab ketika pas menyuruh para sahabat untuk sholat bareng Ubay, mengatakan bahwa siapa yang mampu sholat ya nanti malam itu lebih baik. Lebih baik. Jadi di sini memang boleh-boleh saja ya, boleh-boleh saja untuk seseorang itu melakukannya nanti bareng sama imam malam nanti nggak ikut tarawih ini, boleh, hukumnya boleh, ya hukumnya boleh. Bahkan kata Umar bin Khattab afdal, lebih utama. Lebih utama, iya, lebih utama. Tapi ini kita membersamai kaum muslimin ini satu kebahagiaan tersendiri ya. Jadi kita ini jangan seolah-olah itu eksklusif lah gitu ya. Silakan taraweh ya, silakan taraweh. Nanti ketika pas mau sholat lagi silakan, dah itu lebih baik. Jadi kita lebih baik itu membersamai kaum muslimin daripada kita ini eksklusif. Begitu. Orang Umar bin Khattab itu melakukan itu supaya kaum muslimin bersama-sama kok. Iya. Begitu loh ya. Nah, jadi justru malah esensinya nggak dapat malahan kalau kita antar aja lah malam sendirian di rumah, gimana? Kan nggak dapat malahan ya kan, gitu. Pengalaman pribadi Ustaz, suatu ketika saya safar Ustaz, jadi belum bisa melaksanakan sholat tarawih di masjid. Kemudian saya melaksanakan sholat tarawih di rumah. Itu ya Allah, saya rasakan beda rasanya dengan sholat tarawih di masjid. Kenapa? Pertama berat.
kedua nggak khusyuk, pengen cepet selesai. Akhirnya bacaannya ya antara qul huwallahu ahad, ya ayat-ayat pendek lah, surat pendek. Jadi kayak nikmatnya itu udah hilang kalau di rumah, khusyuknya udah hilang. Jadi emang kalau saya mungkin karena lemahnya iman saya saja. Jadi mungkin bagi saya lebih afdal di masjid. Kenapa? Karena ibadah itu kalau bareng-bareng kita terasa terbantu oleh semangatnya orang lain. Lihat orang lain semangat, kita ikut semangat. Betul. Jadi memang seperti itu. Karena suasana itu mengaruhi ya. Suasana mempengaruhi. Bahkan para ulama kita mengatakan gini, Ramadan itu benar-benar bulan berkah ya. Bahkan ya nggak pernah kelihatan ke masjid pun ke masjid gitu. Tapi nanti para ulama kita mengatakan gini, siapapun ya nggak pernah ke masjid, lalu ke masjid ikut tarawih, haram hukumnya kita mengatakan, tumben kamu ke masjid, haram hukumnya. Berarti nggak boleh mengejek dia? Nggak boleh. Kita nggak tahu, bisa jadi terbuka hatinya saat tarawih itu. Kita nggak tahu. Begitu. Terus dia menjadi hamba yang lebih baik daripada kita loh. Ya kan begitu. Karena memang momen gitu loh. Ini momen gitu. Dan para penceramah, para khatib juga janganlah mengatakan ramaikan masjid jangan Ramadan aja ya. Jangan gitu. Udah motivasi aja yang baik. Motivasi aja yang baik. Jangan seolah-olah itu mencela jamaah. Bahwa kalian itu nggak pada cuma Ramadan doang apalah ya. Nanti bilang kun robanian lah Ramadanian kata. Wallah. Jadilah robani bukan Ramadani ya kan gitu. Hanya orang semangat ketika pas Ramadan saja. Ya memang betul itu betul, tapi kurang pas lah ya. Mungkin kalau itu disampaikan di kalangan para penuntut ilmu itu cakep lah ya, cakep gitu. Kun robanian lah Ramadanian. Tapi kalau di masyarakat umum soalnya itu malah menjudge mereka. Jadi gini, wah gua disindir nih gitu kan, nggak enak banget ya kan. Iya, jadi waduh, subhanallah ini baru taubat disindir kan. Ya Allah kan. Ya kira-kira seperti itu barakallah. Kalau untuk perempuan ya, sebagaimana kita tahu perempuan kan kalau salat sunnah kan yang paling bagus itu di dalam rumah, di pojokan kamar, di tempat yang gelap. Bagaimana dengan salat tarawih itu? Iya. Nggak di pojokan kamar juga, suka takut perempuan ya gelap-gelap kan. Ya termasuk kalau memang tidak dikhawatirkan fitnah di masjid bagus. Untuk mendapatkan tadi keutamaan hadis tadi, yang sholat bersama imam sampai selesai dia seperti sholat semalam penuh. Ya, pada malam hari itu ya. Jadi pada malam hari itu ketika dia sholat tarawih sampai selesai bersama imam, dia itu mendapatkan pahala semalam suntuk sholat itu. Masya Allah. Ya luar biasa gitu. Jadi apabila sudah sholat tarawih nanti nggak sholat lagi itu nggak apa-apa gitu. Meskipun nanti kalau sholat lagi ya boleh lah gitu. Tapi udah cukup gitu, Masya Allah, ya kan? Dan tapi apabila dia yakin bahwa dengan hadirnya ke masjid itu menjadi fitnah, ya kan gitu, dia malah digodain dan seterusnya gitu, malah dapat pacar gitu, ya itu janganlah gitu ya. Tapi kalau ya aman-aman aja gitu kan, aman-aman aja udah selesai lah gitu ya. Jadi perempuan kalau mau sholat tarawih itu jangan bersolek. Jangan ya, jangan pakai wewangian. Gitu. Kalau bisa datang sebelum jamaah laki-laki datang. Betul, gitu. Sebisa mungkin seperti itulah, tetap dijaga, ya kan gitu, tetap dijaga gitu. Nggak usah lah apa namanya bersuara-suara gitu, bersuara-suara keras gitu kan, kemudian sampai mengundang gitu kan. Dan seterusnya, janganlah gitu ya, barakallahu fikum. Ini termasuk juga mungkin kita sekaligus tarbiyah juga ya, tarbiyah untuk anak-anak kita yang perempuan-perempuan juga seperti itu. Dijaga ini suara perempuan bisa jadi aurat kan gitu ya. Jika memang mengundang gitu. Bisa jadi aurat gitu loh. Barakallahu fikum. Memang sebagian ulama juga mengatakan bukan aurat ya. Tapi ya banyak juga yang mengatakan aurat. Jadi ya, seperti itulah ya. Ya nggak usah lah selfie. Habis itu itu ya. Barakallahu fikum. Yang penting dijaga aja, silahkan ke masjid boleh. Bagus malah. Lebih bagus. Selama tidak ada fitnah, ke masjid lebih afdal. Afdal. Tapi kalau dia menjadi fitnah, dia udah cantik, kan? Memang dia udah bunga desa, terus dia tahu kalau ke masjid itu laki-laki pasti sering lirik dia. Lebih baik dia di rumah. Di rumah, iya. Ya tapi tinggal pakai cadar kali. Ya kan pakai cadar, pakai apa, pakai. Tapi sekarang kan kita harus pakai ini ya. Pakai masker ya kan? Pakai masker. Tapi kalau perempuan cantik itu kayak pakai masker pun juga tetap kelihatan cantik, ya. Jadi tetap begini gitu ya. Kalau masih tetap kayak gitu juga ya udah deh.
Barakallahu fikum. Nggak usah ke masjid itu. Kadang gini ya, saya tuh jadi punya pengalaman juga. Di satu kota, ya saya nggak usah sebut ini. Pengalaman pribadi nih. Pengalaman pribadi ya kan. Jadi memang gimana ya, sebagian anak muda itu malah menjadikan momen Ramadan itu malah jadi momen pacaran gitu ya. Pacaran dan mencari pacar. Pacaran dan mencari pacar. Nah, soal afian, ini kita perlu ingatkan ya pada para jamaah. Ya subhanallah, anak-anak muda kita ini ya. Nanti ngabuburitnya bareng pacar lah. Begitu. Nanti taruhnya bareng pacar gitu kan, atau cari gitu. Jadi anak-anak muda itu cari gitu kan. Aduh, ini salah ya, barakallahu fikum. Nanti bahkan pernah saya mau sholat gitu ya, gitu. Di depan saya ada perempuan gitu, pakai mukena gitu, dan pas banget gitu ya, di satu kota. Atau saya sebut namanya aja. Nggak usah. Nggak usah ya. Nah, nanti khawatir tersinggung. Oke, baik. Terus nggak sengaja lah, nggak ada kesengajaan gitu. Nah, itu anak-anak kecil itu pada gini. Ketika pas lihat ya, saya juga lewat kan di cie gitu ya. Saya juga kita itu pas lewat gitu. Mereka juga ke saya juga cie gitu ya. Kemudian setelah itu lihat saya kan, Ustaz Muiz, langsung Ustaz Muiz. Ustaz Muiz, maaf ya Ustaz gitu. Iya nggak apa-apa. Subhanallah. Jadi barakallahu fikum. Jadi memang jadi seperti itu ya. La ilaha illallah. Kayak gini nggak baik lah. Berarti pacaran Islam itu nggak ada? Nggak ada, haram. Oke, ini kan mereka kan berhujah. Kita kan pacaran Islam ini. Pemuda-pemuda zaman sekarang kan mereka berhujah. Kita kan pacaran Islami. Pakainya ta'aruf kan. Ta'aruf. Kita masuk ke ini Ustaz. Tarawihnya sendiri Ustaz. Yang paling banyak terjadi perbedaan pendapat. Tarawih itu kan ada yang mengatakan 4-4, ada yang mengatakan 2-2. Dan ini yang benar tuh 4-4 atau 2-2 Ustaz? Ya dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Jadi memang begini ya. Kalau dalam hadis riwayat ini perawinya berbeda ya. Kalau Ibnu Umar mengatakan 2-2. Salatnya Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat Bukhari. Tapi riwayat Bukhari juga Aisyah mengatakan 4-4 loh. Secara zahirnya. 4-4 itu 4-4 memang benar-benar 4 apa atau 4 istirahat Ustaz? Di situ ada beda penafsiran di situ. Ya, beda penafsiran. Nah, jadi 4 istirahat itu kata jumhur. 4 istirahat. Tapi nanti misalkan dalam madzhab Hanafi itu 4-4 loh. Langsung aja 4 gitu. Dengan sekali salam. Gitu. Mungkin sebagian saudara kita dari kalangan Muhammadiyah melakukan itu juga, sebagian Muhammadiyah melakukan itu juga. Itu nggak apa-apa, nggak masalah. Karena mereka juga berusaha, ya udah secara zahirnya kan 4-4 kan gitu. Secara zahirnya 4-4 gitu. Jadi nggak masalah. Kemudian kok jumhur 2-2 karena memang secara lafaz bukan sekedar perbuatan saja ya. Sekedar perbuatan. Secara lafaz pun dalam riwayat Bukhari juga sholatul laili matsana. Sholat malam itu 2-2. Begitu. Secara lafaz loh. Ya, secara lafaz 2-2. Jadi kalau tadi kesaksian Aisyah gitu. Ini langsung lafaz dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kan lebih kuat kan? Gitu. Sedangkan al hadits qauli muqaddam alal fi'li kan gitu. Ucapan Rasulullah itu pasti. Kalau perbuatan Rasulullah itu belum pasti. Karena kadang beliau lupa sebagai manusia kan gitu. Ya, jadi demikian. Jadi ya yang kita lakukan umumnya orang Indonesia melakukannya 2-2-2-3 gitu. Kalau yang lebih misalkan 20 ya 2-2-2-3 gitu. Tapi kalau misalkan 4-4-3 sah. Ya sah. Sekali salam. Kalau 2 kali salam nggak boleh. 2 kali tahiyat. Seperti sholat Isya. Oke. Baik, barakallahu fikum. Jadi adapun seperti sholat Isya itu memang ada riwayat ya. Tapi riwayat dari Ishaq bin Rahawayh. Ya, Ishaq bin Rahawayh. Itu pendapat ini sahabatnya Imam Ahmad ini, Ishaq bin Rahawayh. Adapun selain itu wallahu a'lam ya. Baik, ya. Jadi ya 4 rakaat langsung.
4 rakaat langsung sekali salam. Sekali salam. Sekali salam, sekali tahiyat. Sekali salam, sekali tahiyat. Kalau saya pernah membaca, tapi saya lupa di mana saat. Ada satu buah kaidah fikih saat ini hanya sekedar kaidah fikih saja. Maka aksara fa'lan kan aksara fadlan. Nah, itu bisa nggak saat dimasukkan, diinkludkan ke kaidah fikih itu? Jadi untuk menguatkan jumhur. Untuk menguatkan jumhur. Ya kalau jumhur pasti kita untuk menguatkan pakai kaidah apa aja kan? Oh gitu. Ya itu tadi juga kaidah yang pertama tadi juga seperti itu. Ya yang paling banyak kita lakukan berarti paling banyak juga keutamaannya kan gitu. Ya bisa juga lah. Barakallahu fikum. Apalagi tarawih aja namanya juga tarawih santai ya kan gitu. Masa 4 gitu. Ya, tapi ya ala kulli hal dalam hal ini kita tidak perlu ributkan lah ya. Boleh silahkan 4, 2 lebih baik gitu. Yang kita rujukan. 2 lebih baik kita rujukan. 2 lebih baik ya. Berbicara tentang banyak sedikit, tadi kan kita tentang banyak dan sedikit. 20 atau 8? Dan madzhab Malik ya, Maliki 36. 36. Masya Allah. Kalau dalam madzhab Hambali 23 ya. 23. Plus witir. 23 plus witir itu 20 apa? Jadi 20 plus witir itu 23 ya. Jadi dalam madzhab Hambali. Begitu. Dalam madzhab yang lain itu 11. Jadi memang dalam hadis secara lafaz ya, secara lafaz Aisyah memberikan kesaksian bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah menambah 11 rakaat, baik di dalam maupun di luar Ramadan. Tapi di sisi lain dalam hadis riwayat Muslim, ya, dalam hadis riwayat Muslim bahwa Rasulullah juga pernah 11 tapi itu melakukan lagi 2 gitu kan, berarti kan 13. Nanti ada riwayat lagi beliau melakukan 15, begitu. Jadi ala kulli hal intinya dalam masalah tarawih ini laisa fihi haddun mahdud. Tidak ada batasan. Mau berapa? Sepanjang malam pun nggak apa-apa. Sepanjang malam pun nggak apa-apa. Kau kuat ya kan? Tapi kan pasti teler tuh, ya kan? Ya. Ala kulli hal yang berkembang di masyarakat kita kalau nggak 11 23. Ala kulli hal silahkan saja, ya silahkan saja. Yang melakukan 23 jangan dibilang bid'ah. Begitu. Ini ada upaya-upaya mengatakan bahwa 23 itu bid'ah katanya. Subhanallah, ini salah ya. Yang benar cuma 11. Enggak. Iya. Jadi tahun 2016 seingat saya kita di sini ya, di Al Islam kedapatan tamu namanya Syekh Dr. Mubarak ya, Asy-Syarif. Dari Saudi. Dari Saudi. Beliau muridnya Syekh bin Baz. Muridnya Syekh bin Baz. Cerita sama saya begini. Jadi dulu di Saudi itu semuanya itu 23 gitu. Kemudian Syekh bin Baz lah yang kemudian mengupayakan cukup 11. Begitu di masjid-masjid itu. Saya dengar begitu, ya. Nah, tapi dalam fatwanya Syekh bin Baz mengatakan 11 ya, itu bukan angka yang harus. Andai kata lebih daripada itu boleh. Boleh atau afdal, Ustaz? Ya? Afdal. Boleh kalau kata beliau. Boleh. Kalau kata beliau boleh. Boleh. Begitu. Ala kulli hal lebih daripada itu boleh. Kemudian ini Syekh Atiyah Muhammad Salim. Syekh Atiyah Muhammad Salim ini qadhi di Madinah. Beliau lah yang menyempurnakan Adwa'ul Bayannya Syekh Shinkiti. Jadi Adwa'ul Bayan itu kan ya ada 10 juz ya. Jadi juz 1 sampai 8 itu Syekh Shinkiti. Ya. Kemudian beliau belum selesai, diselesaikan oleh Syekh Atiyah Muhammad Salim. Ya, apa namanya? Murid dekat ya, Syekh Shinkiti. Syekh Atiyah Muhammad Salim, beliau qadhi di Madinah mengatakan begini. Semenjak 1000 tahun, Masjid Nabawi itu sholat tarawih pasti 20 rakaat. Sudah 1000 tahun. Kok bisa? 23 itu bid'ah. Gitulah kira-kira seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Maka ya 23 bagus ya. 36 bahkan gitu. Itu di Mekah 36. Ya, karena kalau di Masjidil Haram itu kan nanti harus mereka targetnya menghatamkan Quran ya. Nanti di akhir
bulan nanti doa khatmul Qur'annya nanti di dalam sholat. Dan udah difatwakan boleh oleh Syekh bin Baz. Gitu, itu para salaf melakukan itu. Khairan. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak usah diributkan. Malah justru bagus kok. Ada yang penting ya, ini mungkin sekalian jangan 23 rakaat tapi lebih cepat daripada yang 11. Nah, ini mungkin ini ya catatannya aja ya. Catatan aja. Ya jadi kalau sholatnya terburu-buru ya engkau nggak ada ya tumakninah ya nggak diterima. Nanti terkena hadis irji fasoli fa inna kalam tusolli. Irji fasoli fa inna kalam tusolli. Hadis musyi sholat kata para ulama. Hadis orang yang buruk sholatnya gitu kan. Ini apaan gitu ya. Jadi kita ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan mengatakan bahwa innaka tunaji rabbak. Engkau bermunajat dengan Rabbmu ketika sholat itu kan. Nah, kita bermunajat. Jadi masa Bismillahirrahmanirrahim. Itu malaikat aja bingung ini baca apa sih gitu. Oh, dicatat Al-Fatihah bukan Al-Fatihah gitu. Itu kalau saya ngeliat saya malah ini mungkin seuzon saya itu bukan ibadahnya dia kepada Allah, tapi justru malah ejekan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Saya melihatnya loh, saya melihatnya. Karena ya syariat kan udah dibuat sedemikian rupa, tapi dia malah merubah dengan cara seperti itu dengan percepat. Bahkan kita saja nggak bisa ngikutin bacaan Al-Fatihahnya. Iya betul. Nasallahu afiyah lana wa lakum. Iya, semoga kita terhindar itu. Kemudian Ustaz, di Indonesia ini kan setelah taraweh sebelum witir ada kultum. Nah, itu sebenarnya dulu pernah dilaksanakan atau nggak pernah? Atau mungkin bisa dihukumi bid'ah atau enggak? Oke, baik. Ini ada ya kalangan yang mengatakan bid'ah gitu ya. Subhanallah. Sebenarnya begini. Yang melakukan seperti ini sebenarnya bukan di Indonesia aja. Di Saudi juga ada juga. Gitu. Ada juga gitu. Kalau Syekh Abdullah ibn Jibrin, rahimahullah, beliau mengatakan bahwa jika memang setiap 4 rakaat nanti ada istirahatnya, 4 rakaat ada istirahatnya. Dan di sela-sela itu ada mau'idah, ya, ada kultum nggak apa-apa. Kalau bahasa kita kan kultum, ya. Ya, begitu. Kultum itu artinya apa? Kultum. Kuliah terserah antum. Masya Allah. Berarti bebas 30 menit. Iya, kuliah 7 menit ya. Kuliah 7 menit. Jadi, tapi biasanya kan terserah antum ya, biasanya lebih dari 7 menit itu. Jadi kultum ini, kalau Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan ya, andai kata iya ya jangan panjang-panjang lah gitu. Begitu, jangan panjang-panjang. Karena kita ini ketika pas ngimami saja, kita ringankan gitu ya. Kita ringankan supaya tidak di situ ada orang yang sibuk, di situ ada orang apa gitu. Kok malah ditambahi kultum gitu kan. Panjang lagi. Panjang lagi 1 gitu. jam. Subhanallah. Pernah loh pengalaman ya. Subhanallah di satu kota. Di satu kota pengalaman itu saya subhanallah sampai jamaah itu pada gitu. Subhanallah saya lihat pernah nggak dapati ya kultum Ramadan lebih dari setengah jam. Nggak pernah. Hampir-hampir nggak pernah kita dapati. Paling-paling saya lihat tuh maksimal 20 menit lah. Itu juga udah panjang saya kira ya. 15 biasanya. Iya 15. Paling pol-polnya 15. Gitu kita itu saya lihat kok kayaknya sampai 40 menit gitu. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ini sampai dan setelah itu saya nggak pernah lihat lagi. Ya. Sebelum dan setelahnya saya nggak pernah lihat. Gitu dan semoga saya nggak lihat. Iya barakallahu. Kan ini jadi malah ini ya menghilangkan keikhlasan ya bisa. Begitu. Ini subhanallah. Kalau memang nanti sebagian orang mengatakan bahwa kalau memang ya mau ada daras, mau itu nanti setelah salat tarawih aja bagi siapa yang mau begitu. Oh, jadi bagi siapa saja yang mau. Bagi siapa yang mau mendengarkan silakan dengarkan. Soalnya kalau saya lihat dari takmir masjid itu kenapa di sela-sela antara tarawih dan witir itu kalau setelah witir pada pulang. Iya. Ya kejadian. Akhirnya ditaruh di sela-sela antara tarawih sama witir kultum itu. Atau kadang setelah Isya. Oh iya, kadang juga setelah Isya. Kadang setelah Isya. Ya, yang terpenting jangan lama-lama gitu aja. Iya, yang penting jangan lama-lama gitu. Ya, sholatnya aja ringan kok gitu. Masalah sholatnya, Ustaz.
doa istiftah apakah setiap kali rokaat awal kan dua di rokaat awal itu harus membaca istiftah atau enggak? Jadi bayangin apabila 20 rakaat ya kan, istiftah dulu. Allah Akbar ini lagi ya gitu. Iya, sebenarnya saya sudah membaca fatwa para ulama dalam masalah ini ya, dan mereka mengatakan ya masyru', tetap disyariatkan gitu. Tetap disyariatkan. Bahkan begini, ada seorang ustadz cerita sama saya. Ketika pas ini ketika pas Ramadan kemarin itu. Kan sholatnya kan masing-masing di rumah ya. Nggak ada yang kemarin yang pas corona. Pas Covid kemarin. Itu kan soalnya masing-masing di rumah kan, gitu. Ini Ustadz nih cerita sama saya, tarawih saya jadi panjang Ustadz, karena istiftahnya, Allahumma ba'id ini terus. Anak istri protes gitu, subhanallah, anak istri protes. Akhirnya ya udah terpaksa saya baca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ya, jadi begitu, ya. Jadi kan biasanya kita ini kalangan kita biasanya kan pakainya Allahumma ba'id ini. Mungkin ketika pas tarawih sebenarnya istiftah sendiri juga sunnah ya. Tapi andai kata yang pendek ya subhanakallahumma wa bihamdika tadi itu bagus saya kira. Ya. Hadisnya sahih Tirmidzi. Allah Akbar kabira boleh ya. Dan seterusnya. Ya. Nggak harus Allah ba'id ini lah. Ya. Gitu. Panjangan. Kepanjangan iya. Tapi kalau ditinggalkan nggak apa-apa, nggak masalah. Karena hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kemudian ada seseorang sholat taraweh di masjid bersama dengan imam. Sholat witir, kemudian dia pulang di rumah dia merasa nggak puas. Akhirnya dia sholat bukan mengulangi ya, tapi nambah rakaatnya. Iya, baik barakallahu fikum. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah ya, nggak masalah terus ya. Wah 11 rakaat, wah saya mah kuat gitu ya. Lebih itu nggak apa-apa, nggak masalah, karena nggak ada batasan ya. Yang penting la witrani fil lail. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Berarti gitu. Witirnya tetap satu. Witirnya tetap satu. Ada sebagian ulama berpendapat begini. Nah, tadi ketika pas tarawih bersama imam, ya kan? Ketika pas imam witir 3 rakaat, lanjutin aja, jangan ikut salam. Oh, jangan ikut salam. Berarti 4 rakaat. 4 rakaat. Begitu. Jadi 4 rakaat. Nanti biar witirnya di akhir. Ada yang berpendapat begitu. Tapi itu kayaknya jangan, kalau di Indonesia jangan dilakukan dulu. Nah, jangan dilakukan, iya. Nanti ada yang berpendapat juga gini. Apa namanya? Witir, ya. Nanti setelah itu apa namanya? Witir lagi, ya. Nambah serakaat. Jadi apa namanya? Witir nih bersama. Oh, witir bersama imam. Nanti sholat lagi 1 rakaat. Salam, sholat lagi 1 rakaat untuk menyempurnakan supaya dia tidak dihukumi sebagai witir, gitu kan. Kalau setelah itu nanti biar witirnya nanti. Kata Syekh Abdul Qadir ini nggak recommended nih. Gitu. Oh, iya. Ini nggak boleh la witrani filal mah 3 kali gitu. Ya. Yang recommended malah ya udah kalau udah witir di awal gitu, udah nanti nggak usah witir lagi, udah gitu aja. Cukup sholat sunnahnya saja, cukup qiyamul lailnya aja. Iya. Tapi kalau qiyamul lailnya juga bersama imam, Ustaz. Jadi biasanya ini dilakukan oleh orang-orang yang itikaf, Ustaz. Habis isya, tarawih, witir, kemudian mereka tadarus, habis itu tidur tengah malam bangun, melaksanakan sholat lagi secara berjamaah dengan bilangan yang sama 8, tapi tanpa witir. Itu boleh nggak, Ustaz? Nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak apa-apa. Bagus. Bagus. Ya, jadi apa namanya? Terus aja sampai 36. Gitu. Kira-kira terus aja sampai 36 nanti itu. Pokoknya mau apa nambah, biasanya orang-orang nambahnya 10 ya. Biasanya ini yang umumnya di masyarakat kita itu 11, nanti nambahnya biasanya apa 10 nanti malamnya itu biasanya itu. Biar sejus kan. Begitu. Kalau sejus. Oh, kadang juga sejus. Ternyata cuman ya 3/4 setengah. Ini pembahasan kejadian-kejadian, Ustaz, yang terjadi di masyarakat yang kemudian ditanyakan kepada kami. Ada seseorang safar, kemudian ketika sampai di masjid dia tidak jamak qashar, biasa. Sampai di masjid untuk melaksanakan sholat isya, qadarullah sholat isyanya sudah selesai.
qadarullah sholat isya udah selesai terus. Imam melaksanakan sholat tarawih. Bolehkah dia mendahulukan sholat tarawihnya, kemudian nanti di akhir melaksanakan sholat isya, atau bagaimana? Atau apa yang harus dia lakukan sebagai jamaah yang ketinggalan sholat isya? Jadi hal ini sudah dijawab juga oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah. Jadi kita berbeda niat itu nggak apa-apa. Ya. Antara jadi, imam dan makmum? Antara imam dan makmum, gitu. Jadi kita ini sholat wajib bermakmum pada orang sholat sunnah. Itu hukumnya boleh. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah Mu'adz bin Jabal. Ya. Hadisnya ada Bukhari kan? Ya nanti baca Al-Baqarah ya kan? Mu'adz bin Jabal sholat di Masjid Nabawi. Kemudian setelah itu ke kaumnya terus sholat kembali bersama mereka. Berarti kan sholat kedua Mu'adz ini kan sholat sunnah. Gitu. Dari sini boleh seseorang itu sholat wajib bermakmum kepada orang yang sholat sunnah. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti kita bahas imam salam ya lanjutin aja. Gitu. Berarti ketika imam salam dia nggak ikut salam tapi berdiri. Ikut salam. Berdiri terus sampai 4 rakaat. Kalau qadarullah ternyata imamnya sholatnya 4-4 bukan 2-2 dengan satu tasyahud, sah nggak Ustaz? Ngikuti imam melaksanakan sholat tarawih 4 itu, tapi tasyahudnya kan kalau sholat isya kan tasyahudnya 2, kalau imam tasyahudnya 1, sah nggak Ustaz? Oke, baik. Barakallahu fikum. Ini permasalahan yang cukup menarik ya. Jadi kan boleh. Ya. Dalam hal ini kita ini ngikuti imam. Ya. Kita ini mengikuti imam. Nanti setelah setelah itu sholat sujud sahwi. Sujud sahwi. Nah, sujud sahwi. Karena dia meninggalkan apa? Wajibat. Sunnah, Ustaz. Wajib. Tasyahud awal kan sunnah, Ustaz. Wajibat. Wajibat. Iya, wajibat. Ya. Jadi dia meninggalkan wajibat. Ya. Dia meninggalkan wajibat nanti cukup sujud sahwi. Sujud sahwi. Nanti setelah salam. Nah. Jangan sebelum salam. Ya salam orang imam kan itu. Jadi seperti itu. Nah, karena meninggalkan wajibat. Allah alam bisawab. Terus kemudian ada orang safar, jamak qashar, maghrib isya. Berarti sholat isyanya dilaksanakan di waktu maghrib. Boleh nggak dia melaksanakan sholat tarawih padahal belum waktu sholat isya? Oke, baik. Orang kayak gitu orang aneh. Orang aneh. Orang aneh itu. Dikasih rukhsah malah. Dikasih rukhsah kan gitu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika pas safar itu tidak melakukan sholat sunnah apapun kecuali jadi ba'diyah qabliyah itu nggak dilakukan oleh Rasulullah ya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali ya qabliyah subuh sama nanti witir kan. Yang gitu. Karena kalau bagi Rasulullah itu wajib kan gitu. Jadi orang yang wajib aja dia qashar ya kan gitu. Dia qashar dari 4 aja jadi 2 kan gitu ya. Kemudian dia jamak gitu. Kok dia sholat tarawih gitu. Mungkin dia mau qashar juga, Ustaz. Dari 8 jadi 4. Ya, ini tambah aneh nih. Ini fikih aneh nih. Ya Allah. Berarti lebih baik karena dia dalam keadaan yang diperbolehkan rukhsah, maka tidak perlu melaksanakan sholat tarawih. Iya, nggak usah. Nggak usah. Terakhir sebelum kita tutup. Orang masbuk sholat tarawih. Akhirnya dia melaksanakan sholat isya bareng dengan imam. Kemudian berarti jumlah sholat tarawih itu kurang. Misalnya baru 4 rakaat. Apakah setelah dia sholat witir dengan imam dia mengkodok 4 rakaat atau dia boleh mencukupkan dengan 4 rakaat tersebut? Ya dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Karena udah dapat pahala segini nggak apa-apa lah gitu. Misalnya gitu. Nggak apa-apa ya. Hatta walaupun dapat 2 rakaat, Ustaz. Tapi lebih baiknya ya dia lakukanlah 11 rakaat. Kebiasaan 11 ya 11 gitu. Nanti kalau dia melakukan 11 itu dia mendapatkan pahala sama insya Allah. Iya, karena mungkin dia terlambatnya karena udzur kan gitu ya. Karena udzur tapi karena nggak biasanya itu bareng imam gitu kan. Ya insya Allah dia dapat udzur lah. Dan tetap dapat pahala qiyamul lailah itu dapat. Salat semua itu. Terakhir mungkin Ustaz mau menyampaikan sesuatu tentang tarawih, Ustaz? Atau tidak ada? Mungkin ya perlu kita hidupkan juga ya. Ada yang kita hidupkan juga. Jadi terkadang kita dapati imam-imam itu kalau di sholat witir
itu bacaannya itu kadang malah panjang gitu ya. Padahal sunnahnya bukan itu. Kalau kita lihat dalam hadis Tirmidzi, kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membacanya Sabihisma, ya, surat Al-A'la, ya, Sabihisma. Kemudian surat Qul ya ayyuhal kafirun, Al-Kafirun, sama Qul huwallahu ahad. Itu aja. Sabihis, Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad. Hadisnya sahih. Ya. Kemudian kalau dalam hadis riwayat Ahmad ada tambahan ya Al-Falaq dan Anas. Tuh. Jadi rakaat pertama ya bacanya Sabihis, kedua Qul ya ayyuhal kafirun, ketiga Qul huwallahu ahad. Udah itu aja. Nggak usah lah Al-Baqarah nggak usah. Gitu. Udah itu sunahnya itu lakuin aja. Ya, barakallahu fikum. Karena menjadi apa itunya? Apa namanya? Kenapa begitu? Ya kan gitu. Ada hikmahnya itu. Ada hikmahnya itu. Jadi kita bicara masalah tauhid. Mentauhidkan Allah. Ya, jadi kita mengakhiri sholat, mengakhiri ibadah itu dengan tauhid. Ya, barakallahu fikum. Jadi awal malam itu kan ya awal malam itu kan surat maghrib. Disunahkan kok ada surat Nasa'i disunahkan itu bacanya surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ya kan? Qul Al-Kafirun dan Qul Al-Ahad. Ba'diyah maghrib. Ya, ba'diyah maghrib. Jadi itu mengawali malam dengan tauhid. Ya, mengakhiri sholat nanti juga dengan tauhid. Ya, gitu kira-kira seperti itulah ya, barakallahu fikum. Mungkin saya mau nambahkan ada hikmah lain, Ustaz. Iya, silakan. Ya, hikmah lain ini murni dari saya, Ustaz. Iya. Karena pengalaman pribadi. Karena saya itu kalau sebelum tarawih saya tidak makan dulu, Ustaz. Saya cuma makan cuma takjil biasa, makan ringan. Jadi kalau witir panjang sekali hilang ikhlas saya. Saya dalam sholat tuh kapan selesai ya Allah masa Al-Baqarah. Iya. Baik, barakallahu fikum. Jadi hikmah pribadi, Ustaz. Iya, betul. Sekalian ya, barakallahu fikum, memang ya sebagian orang itu kalau ini meskipun nggak ada kaitan dengan tarawih ya, tapi nggak apa-apa dah, insya Allah bagus sih kayaknya. Jadi dalam hadisnya dikatakan idza aftara ahadukum falyuftir ala tamr ya. Wa ila falma. Jika kalian berbukalah dengan kurma gitu. Jika tidak dengan air gitu. Itu memang masya Allah ya. Nah, kalau di pesantren saya ya di sana kita wajibkan ya hanya boleh kurma dan air ketika sebelum maghrib, ketika pas berbuka itu. Nanti kalau udah selesai sholat maghrib bolehlah makan yang lain boleh. Begitu. Iya, dari kemarin saya pengen nyampaikan tapi ini mungkin kesempatannya ini. Ya nggak apa-apa ya sebagai closing speech ini. Iya, itu apa? Seperti itu. Karena kan seseorang itu ketika pas siang hari itu kalau ahli kesehatan mengatakan kadar gula itu berkurang ya kan gitu. Iya, banyak diambil oleh tenaga gitu kan. Akhirnya jadi lemes. Nah, itu langsung bisa netral ketika pas orang itu makan kurma loh. Masya Allah, itu apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa juga kurma? Mungkin kata itu makan cuma kurma kali set. Enggak, kata itu ada gandum juga, kata ada apa kok, ya kan? Gitu. Nyatanya ketika pas orang yang sakit perut Rasulullah nyuruhnya apa? Madu, ya kan gitu kan? Kenapa nggak kurma kan gitu? Tapi ini ketika pas ini suruh kurma gitu. Terus air minum, terus minum langsung bisa apa namanya? Kita butuh badan kita ini kan cairan semua nih ya, butuh ion ya orang nyebutnya ya, itu langsung itu masya Allah luar biasa. Ini kalau di pesantren saya wajibkan begitu, pokoknya hanya ketika pas takjil, pokoknya hanya itu. Jangan seperti sebagian orang bilang kurma sunnah, iya, bakwan wajib. Gimana sih? Waduh. Jadi gorengan wajib. La ilaha illallah. Jadi orang Indonesia ini kalau berbuka kan iya es apa banyak, habis itu gorengan wajib. Subhanallah. Beberapa juga setelah itu langsung nasi. Oh, iya betul. Coba bayangin, coba lihat nanti banyak gorengan itu. Boleh silakan ntar aja tapi habis maghrib lah. Kira-kira seperti itu. Nah. Baik, mungkin
ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bagi pemirsa sekalian, kami mohon jangan lupa untuk like, share, dan komen. Dan jangan lupa juga, mari kita tingkatkan ibadah kita selagi kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selagi kita dipertemukan oleh bulan Ramadan. Aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.